Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serianti dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0538911173. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktik dari mata kuliah struktur data. Untuk soal yang pertama, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel dengan minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut pendapat saya. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menuliskan semua perintah-perintah atau sudah memasukkan rumus-rumus dan saya akan menjelaskan hasil dari perintah yang telah saya tulis. Merge sort adalah menggabungkan data karena di soal data dari terbesar ke terkecil, maka saya di sini menggunakan descending. Merge sort adalah menggabungkan data dengan array. Karena di soal adalah data dari terbesar ke terkecil, maka saya menggunakan descending. Oke, setelah itu masukkan rumus void merge in dengan array in left, in mid, in right. Oke. Ini saya menggunakan variabel pertama adalah n1 dan variabel kedua adalah n2. Variabel pertama merupakan panjang bagian kiri. Variabel kedua atau n2 adalah panjang di bagian kanan. Kemudian kita masukkan rumus untuk variabel pertama adalah mid dikurangin left plus 1. Kemudian untuk variabel kedua kita masukkan rumus right dikurangin mid. Oke. Selanjutnya salin data dari array utama ke array sementara dengan kelewat. Di sini saya inisialkan atau saya aliaskan variabel N1 sebagai L dan variabel kedua N2 sebagai R. Selanjutnya, salin data dari array utama ke array sementara seperti ini dengan menggunakan fungsi for atau pengulangan. Lalu masukkan rumus I sama dengan 0, J sama dengan 0, K sama dengan lib. Untuk indeks untuk kiri, kanan, dan posisi isi ulang ke array utama. Selanjutnya, gabungkan kedua bagian ke dalam array utama dengan urutan menurun dengan menggunakan fungsi while, if, dan else. Jika masih ada sisa elemen di kiri, tambahkan semua ke array utama dengan menggunakan fungsi while. Begitu juga jika masih ada sisa elemen di kanan, tambahkan semua ke array utama dengan menggunakan fungsi while. Dengan menggunakan untuk sisa elemen di kiri dengan menggunakan variabel L dan untuk sisa elemen di kanan dengan menggunakan variabel R. Selanjutnya, fungsi utama untuk melakukan merge sort secara iteratif tanpa rekursi. Dengan menggunakan rumus Kur size adalah ukuran subarray yang digabung dengan memasukkan minimal atau angka misal 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Setelah itu, berikut adalah fungsi untuk menampilkan isi array yang telah kita buat di program di atas. Oke, di sini adalah main program atau kita dapat memasukkan angka yang ingin diurutkan. Sini saya akan memasukkan angka 50, 40, 60, 20, 12, 80, 26, dan 10. Untuk mengetahui apakah program kita dapat berhasil atau tidak, maka kita akan melakukan run untuk menentukan hasil dari program yang telah kita buat.
Oke, di sini dapat dilihat data sebelum diurutkan adalah 50, 40, 60, 20, 12, 80, 26, dan 10. Kemudian data setelah diurutkan dari terbesar ke terkecil adalah 80, 60, 50, 40, 26, 20, 12, dan 10. Dapat disimpulkan dari soal pertama bahwa program ini menunjukkan cara kerja algoritma merge sort dengan untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil secara efisien dan sistematis menggunakan pendekatan iteratif tanpa rekursi. Hasil akhirnya adalah data yang terurut dan dengan benar dalam urutan menurut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort dengan tentukan nilai sendiri untuk variabel minimal 8 elemen. Kemudian analisa kinerja algoritma tersebut menurut pendapat saya. Jika dilihat dari soal kedua, sama seperti soal pertama, tetapi di sini menggunakan fungsi count. Fungsi count sendiri adalah untuk penjumlahan. Oke, ini saya sudah memasukkan em, rumus atau programnya, dan saya akan menjelaskan sama seperti di soal pertama. Fungsi utama count adalah sama seperti soal pertama, count sendiri untuk menjumlahkan. Tetapi karena di soal mengurutkan data terbesar ke terkecil sama dengan di soal pertama saya menggunakan descending. Lanjut ya. Masukkan rumus. Yang pertama mencari nilai maksimum dalam array. Tujuannya agar kita tahu ukuran array atau count yang dibutuhkan. Dengan memasukkan rumus index sama dengan array, lalu menggunakan fungsi for sebagai pengulangan. Kedua, membuat array count untuk menghitung jumlah kemunculan setiap angka. Misalnya jika ada angka 10, maka count 10 akan menyimpan berapa kali angka 10 yang akan muncul dengan menggunakan fungsi for sebagai pengulangan. Dengan rumus count in num dibagi r count num plus dengan menambahkan angka 1 setiap kali angka yang muncul. Kemudian, menyusun kembali array utama dari angka terbesar ke terkecil. Proses ini dimulai dari indeks count paling besar atau maksimal ke 0. Dengan memasukkan rumus seperti ini, dengan menggunakan fungsi for dan while. Masukkan angka ke array hasil, kemudian kurangi jumlah kemunculan. Selanjutnya, fungsi untuk menampilkan isi array yang telah kita buat atau kita masukkan di atas. Oke, sama seperti soal pertama, di sini saya akan mengulang atau memasukkan nilai dari data yang terbesar ke terkecil, tapi saya akan mengacak data tersebut supaya nanti hasilnya urut. Sini saya akan memasukkan angka 26, 90, kemudian 70, kemudian 30, kemudian 18, kemudian adalah 25, sorry, 25, 60, dan 45. Setelah ini, kita run untuk menentukan apakah hasil tersebut akan urut atau tidak. Dapat dilihat di sini, data sebelum diurutkan adalah 50, 40, 60, 20, 12, 80, 26, dan 10. Sama seperti yang saya masukkan sebelumnya. Kemudian, hasilnya adalah data setelah diurutkan dari terbesar ke terkecil 80, 60, 50, 40, 26, 20, 12, dan 10.
Oke, dapat disimpulkan dari soal kedua bahwa program counting sort descending ini mengurutkan data tanpa membandingkan antar elemen secara langsung seperti bubble atau selection sort. Sebaliknya, begitu juga sebaliknya. Program akan menghitung berapa kali step angka muncul, lalu menyusunnya kembali dari yang terbesar ke yang terkecil, sehingga prosesnya lebih cepat dan efisien, terutama untuk data dengan rentang nilai yang kecil. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada salah atau salah masukan data atau salah dalam tugas praktek ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.